Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Iqlil dengan mata kuliah Cross Culture Understanding. Kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan sekaligus menjadi jawaban dari UTS kemarin, yakni konflik dan adaptasi dalam kajian lintas budaya. Ini dibagi tiga kegiatan. Yang pertama pre-reading, terus materi, terus post-reading. Di sini di reading di sini, di pre-reading di sini sama dengan materi-materi ketika bukan materi ya, dengan soal-soal yang saya bicarakan di UTS. Yang pertama yakni apakah mungkin kesan seseorang terhadap suatu daerah itu sama ya ketika dia 1 bulan tinggal di sebuah daerah yang baru dengan perbandingannya dengan 1 tahun dia tinggal di daerah yang baru. Jika ada perbedaan, jika iya berbeda Pak, alasannya apa? Nah, seperti itu kemarin. Nanti habis ini kita jawab. Yang kedua, ada sebuah istilah fish out of water. Ya, jadi jika orang itu tidak merasa nyaman, tidak cocok gitu ya, ada istilah fish dalam adaptasi pada new culture atau budaya baru, itu ada istilah fish out of water. Nah, apakah itu memang benar-benar terjadi? Menurutnya teman-teman bagaimana? Itu yang kemarin di UTS. Yang ketiga, seberapa penting mengetahui budaya dari sebuah negara ketika sebelum itu Anda telah mengetahui budayanya seperti ini, bahasa seperti ini, apakah penting? Nah, dan apa kaitannya antara memahami budaya dan memahami bahasa? Maksudnya seperti ini. Jika Anda memahami sebuah bahasa, ternyata memahami budayanya nanti lebih cepat, atau bagaimana? Apa hubungannya? Yang terakhir, menurut Anda untuk belajar bahasa suatu negara, kita tidak perlu harus mengenal budaya negara tersebut, atau sebaliknya ya, di sini kita nggak usah lah mengetahui bahasanya, yang penting kita tahu budayanya, otomatis kita itu memahami dengan cepat budaya tersebut. Nah, itu. Jadi jawabannya saya bahas ya. Di sini ada istilah fish out of water. Ya, di sini Levin Adelman untuk mendeskripsikan seseorang yang memang hidup di a new culture, sebuah budaya baru. Di sini di istilahnya itu habitatnya seorang habitat ikan itu kan di dalam air, tapi ketika dia keluar itu dia akan sulit bernafas karena memang dia itu bukan di situ habitatnya lah. Hal ini terjadi ketika teman-teman nanti itu bisa dapat beasiswa, kemudian tinggal di Australia begitu, atau punya suami suku lain begitu, atau memang keluarganya teman-teman itu pindah ke suku lain atau negara lain, macam-macam ya. Itu seperti itu. Untuk mendeskripsikan proses adjusting a fish out of water, di situ digambarkan oleh Adelman itu seperti roller coaster seperti ini. Ada proses-proses adaptasi di mana seseorang itu nanti 100% bisa sesuai atau blended dengan budaya tertentu, budaya baru yang menjadi negara yang ditempatinya atau suku yang ditempatinya. Yang pertama, ini ada honeymoon period. Di sini teman-teman ketika atau ada orang itu masuk ke budaya baru, tentunya pasti curious atau penasaran begitu ya, suka melihat hal yang baru begitu. Ketika dia keluar dari zona dia di sukunya itu, keluar misalkan ke Australia begitu, dia pasti sangat senang awal-awalnya, itu namanya honeymoon period. Terus masuk ke culture shock, ternyata ekspektasi dia untuk studi di Australia, misalkan ini kasusnya studi ya, ternyata hidup di Australia berat, apa-apa mahal, untuk berkomunikasi saja sulit, apalagi hidup begitu. Akhirnya seolah hidup sendiri, tidak punya keluarga, tidak punya teman. Nah, itu namanya culture shock. Dia mengalami fase di mana dia tuh
sulit beradaptasi. Ya begitu. Setelah itu lama-kelamaan tentu ada istilah initial adjustment. Di situ teman-teman yang baru culture shock, dia berusaha untuk survive. Masalah-masalah yang dihadapi lama-lama menjadi kebiasaan. Lama-lama terbiasa, semakin terbiasa. Nah, tetapi ada yang lolos, ada yang tidak, begitu. Ada yang mereka successfully overcome those culture shock, tapi ada yang tidak. Nah, yang tidak berhasil itu dia kembali ke depresi lagi, begitu. Sudah diulang-ulang berkali-kali, sudah mengalami masalah yang masalahnya tetap muncul. Nah, itu dia akan ada di bawah titik depresi, keputusasaan. Tetapi di situ tidak akan bertahan, tentunya tidak akan sama ya, tidak akan bertahan terus depresi seperti itu. Pada akhirnya akan mengalami acceptance, dia akan menerima budaya tersebut, budaya yang baru juga akan menerima beliaunya itu yang baru itu, dan akhirnya sudah beradaptasi secara 100%, begitu. Itu adjustment process in a new culture by living and adulthood. Ya, perlu saya jelaskan ini di sini intinya sama. Ada juga ilustrasi yang seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi yang saya katakan, itu istilahnya itu di sini tapi W curve ya, W curve ya. Misalkan di sini diistilahkan ketika teman-teman itu dapat beasiswa misalkan begitu, dan hidup di Australia, dia akan kembali dia akan meninggalkan negara Indonesia dan menuju ke Australia. Dia akan dia senang awalnya ya, dan awalnya terus menjadi culture shock, terus akhirnya feeling unhappy, tidak senang, sulit bertahan di Australia. Mungkin awal-awal masih punya sangu ya untuk bertahan di Australia, lama-lama sangunya habis, beasiswa belum turun, jadi terjadilah feeling unhappy. Nah, di dalam feeling unhappy tersebut akhirnya dana beasiswa cair lagi gitu ya, dia sudah bisa mengovercome meskipun di titik termiskin atau nggak punya teman, nggak punya keluarga, itu akhirnya dia adjusting, berusaha untuk beradaptasi. Akhirnya dia sukses, lulus ya. Setelah lulus dia meninggalkan Australia dan kembali ke Indonesia. Di Indonesia ternyata mengalami culture shock lagi, tapi ini reverse culture shock. Budaya yang dibawa di Australia ternyata nggak cocok di Indonesia, begitu. Karena memang budayanya berbeda, pendidikannya berbeda, sosialnya berbeda, nggak cocok begitu. Kembali ke readjusting untuk beradaptasi, dan akhirnya dia bisa sukses gitu. Yang adaptation to life in home country itu WH curve. Banyak hal yang melatar belakangi ya terkait proses WH curve ini, atau tadi itu ya yang tadi yang pertama, banyak yang melatar belakangi adaptasi seseorang itu cepat tidaknya, lambat atau cepatnya, terus ataukah justru dia gagal beradaptasi. Apa yang menyebabkan? Ada sekitar 7 atau 6 begitu ya. Yang pertama terkait motivasi ya, motivasi yang kuat gitu, terkait apa dia punya pilihan atau tidak, atau memang benar-benar terpaksa, ini sudah terlanjur dapat beasiswa jadi dia wajib meninggalkan untuk merantau ke Australia, atau memang dia hanya berlibur. Itu tergantung motivasinya. Nah, semakin dia itu terpaksa ya, semakin dia itu akan sulit untuk beradaptasi. Tapi kalau hanya liburan cuman sebulan, durasi 1-2 bulan, itu ya enggak apa-apa. Itu namanya liburan ya. Itu yang faktor pertama terkait motivasi. Yang kedua terkait durasi waktu ya, sama ya. Jika sampai 4 tahun, 6 tahun tentu akan menjadi pertimbangan ya, apakah dia akan semakin menjadi terpengaruh untuk beradaptasi. Jika sampai mungkin apalagi jika dia itu tidak tahu ya batas waktunya, dia lulus sampai kapan misalkan di Australia, nggak tahu. Padahal
Ini dia di Indonesia sudah di warning, kamu harus lulus 4 tahun. Nah, S1 harus lulus 4 tahun. Kalau S2 itu 2 tahun plus 1 ya, jadi maksimal 3 tahun. Kalau S3 itu biasanya itu 3 tahun paling cepat, tapi diberi kelonggaran 1 tahun jadi 4 tahun. Di luar itu kamu sudah di warning dan hidup dengan modalmu sendiri di Australia, misalkan Australia. Nah, di sini juga sangat berpengaruh. Jika cuma 1 bulan 2 bulan ya nggak akan terpengaruh tentunya. Jadi faktor durasi waktu tentu sangat diperhatikan. Yang ketiga terkait latar belakang bahasa dan budaya. Jadi begini, faktor budaya dan bahasa ini tentu jika paradigma seseorang itu tercermin dari bahasa. Jika bahasanya itu seperti ini, jadi pemikiran terpengaruh, sangat terpengaruh. Saya contohkan begini ya. Akhir-akhir ini terkait misalkan ya, di berita itu tingkat perekonomian itu ngomongkan terkait budaya yang menjadikan harus profit, tidak boleh naik, tidak boleh turun, harus naik terus. Tapi ketika pandemi semua itu turun semua. Lah, media sosial ini mempengaruhi paradigma seseorang. Bahasa yang tercermin yang digunakan dalam media massa ini mengubah mindset masyarakat Indonesia menjadi lebih konsumtif dan seolah-olah kaya itu tujuan utama gitu. Padahal realitanya nih ya, uang kan tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya ilustrasikan, kamu ke dokter, kamu bisa membeli dokter, tapi tidak dokter itu belum tentu bisa menyehatkan kamu. Jadi intinya kamu belum tentu bisa sehat ketika kamu membeli dokter. Kamu kuliah di UNIM misalkan, kuliah di UNIM itu belum tentu jaminan kamu itu bisa pintar, tidak ya. Ilmu itu seperti layaknya makhluk hidup ya, kalau Pak Iqbal bisa mendefinisikan. Ilmu itu meskipun ya kamu ilmu itu di luar kepala ya, ini mendeskripsikan ilmu secara parsial ya, dari opini saya, bisa salah bisa tidak. Itu menjelaskan ilmu itu laduni apa tidak, bisa bermanfaat apa tidak. Layaknya seorang mencari ilmu ya. Jika ilmu itu kamu cari berdasarkan cinta ya, bukan karena kamu takut IPK kamu itu jelek, kamu menghormati seorang guru karena sekarang itu hari guru ya, seorang hari guru, kamu menghormati guru bukan karena guru itu akan nanti suatu ketika memberimu nilai yang bagus maka kamu hormat, tidak ya, karena kamu memang benar-benar cinta dengan ilmu itu, mengharap barokahnya ilmu yang melekat pada embodiment seorang guru. Kamu memang menghargai karena ilmunya mendalam, kamu tulus ya. Meskipun kamu tidak membaca ya, meskipun kamu tidak mendengarkan ilmu itu, ilmu akan mendekat ya, ilmu akan barokah dengan sendirinya ya. Kebalikannya, jika kamu menganggap ilmu itu sebuah barang yang menghasilkan keuntungan seperti kapitalisme atau meritokrasi dan lain-lain lah, itu justru ya sama, timbal baliknya ilmu ke dirimu ya sama, kamu akan menjadi budak-budak ilmu tersebut ya, seperti itu, agak mendalam. Jadi tentu ya faktor latar belakang bahasa dan budaya menjadi faktor yang penting. Itu kembali ke cross culture understanding. Nomor 4, terkait kepribadian seseorang. Apakah dia itu introvert atau extrovert? Tentu kalau introvert yang agak pemalu itu akan sulit untuk beradaptasi, dan kebalikannya jika ekstrovert akan sulit dan akan mudah dan fleksibel untuk beradaptasi dengan orang lain. Yang 5 terkait dukungan orang terdekat, tentu support. Yang ke-6 terkait pekerjaan, apakah pekerjaan itu profitable atau tidak, itu sangat manusiawi. Jika kamu meninggalkan Indonesia menuju ke Australia untuk mengejar karir, nah, tentunya manusiawi. Di Indonesia nggak dihargai ilmunya, tetapi di Australia sangat dihargai begitu.
manusiawi ya, orang akan melihat profitable itu. Oke, yang terakhir ya, ini terkait istilah degree of ethnocentrism kurang ini. Nah, degree artinya itu tingkat, ethnocentrism ini terkait etnik. Etnik berarti ya suku, ras ya, yang melekat pada seseorang. Contoh, saya contohkan ini, saya sendiri seorang Jawa, tentunya dididik di kalangan budaya seorang masyarakat, dididik di masyarakat yang kental budayanya dengan orang Jawa. Saya contohkan dari kecil, seseorang itu anak saya sendiri ini saya bedai dengan tebalnya, semakin tebal semakin seger katanya orang Jawa begitu. Tapi menurut saya di situ ada unsur-unsur etnis di situ. Saya memberikan simbol ke anak itu, untuk kamu itu untuk memiliki topeng ya. Jangan tunjukkan jati dirimu kepada orang yang belum kamu percayai. Dari kecil sudah saya didik seperti itu. Orang Jawa seperti itu. Bahkan ya, orang luar kan kalau disuruh minum apa? Minum air. Ya kamu dikasih air. Minum kopi ya dikasih kopi. Kalau di Indonesia, dan itu disuruh dihabiskan ya habiskan begitu. Kalau di Indonesia tidak. Kalau di Jawa tidak. Ketika kita bertamu ke tempat orang begitu ya, kita tuh ketika bertamu disuruh diminta minum apa, tentu teman-teman mintanya enggak minta macam-macam kan, es krim enggak, ya seadanya begitu kan. Dan ketika meninggalkan tempat orang tersebut tentunya juga tidak menghabiskan seluruh minuman itu, disisakan sedikit. Istilahnya itu kalau dihabiskan semua itu ngeragas gitu. Kalau orang Jawa gitu kan. Sangat menyembunyikan identitasnya. Intinya begitu. Bahkan simbol-simbol Jawa itu kan dikenal dengan simbol yang paling etnik kan, itu kan keris ya. Keris di orang Jawa itu ketika pernikahan, teman-teman lihat di nikahan budaya-budaya pernikahan itu kan diletakkan di punggung, di belakang. Intinya itu apa? Menyembunyikan jati dirinya di belakang. Beda dengan suku-suku yang lain, ada yang di samping, diletakkan di pinggang samping, ada yang di depan begitu ya. Kalau di Jepang itu samurainya itu kan diletakkan di samping gitu ya. Itu identitas kita di belakang. Jadi tidak bicara itu tidak to the point begitu. Nanti di bab berikutnya saya terangkan masalah ini detailnya. Ya intinya ada berapa ya? Ada 7 faktor yang mempengaruhi adaptasi seseorang ke budaya baru. Di sini ada istilah, ada lagi dia ilustrasi degree of ethnocentris itu seperti gambar penguin di sini. Jadi saya gambarkan seperti ini. Misalkan seorang guru, karena ini pada sekarang ini hari guru ya, kita ngomongkan guru aja. Guru pada umumnya itu kan pakainya rapi, terus punya kerah begitu, berkerah begitu ya, terus sopan lah gitu. Tetapi ketika ada satu guru yang penampilannya itu berbeda, misalkan penampilannya itu cara pakaian itu seperti artis lah, tentu ini menjadi karena dia pakaiannya artis, sok-sokan orang Jakarta, karena dia itu pulang dari Jakarta ke kampungnya asalnya, tentunya ini mengalami hal-hal yang tabu begitu, yang tidak sewajarnya. Sebenarnya ya seharusnya ya nggak salah, tetapi karena dia itu berbeda dari budaya atau culture pada umumnya, tentu itu dianggap hal yang kurang baik. Bukan berarti salah ya, kurang baik begitu. Ya itu namanya degree of ethnocentris. Saya lanjut. Sudah selesai ini. Saya kasih tugas ya. Tugas pertama, buat kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kamu lakukan observasi mini terkait budaya-budaya yang berbeda yang kamu temui, boleh di media sosial, boleh semuanya terkait cara makannya, cara pakaian, cara berkomunikasi, semuanya yang berbeda dengan budaya kamu di Jawa ya. Kalau kamu Jawa, kalau kamu Madura ya berbeda dengan orang Madura. Kira-kira apa? Dan
Itu tugas pertama, 3-4 orang. Yang kedua, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Setelah kamu observasi, kamu jawab nomor 1 ini. Nomor 1, apakah ada tahapan-tahapan tertentu dalam belajar suatu bahasa? Dalam hal ini kamu kan jurusannya bahasa Inggris. Dalam belajar bahasa Inggris, apakah kamu itu memiliki tahapan-tahapan atau langsung bisa? Atau justru kamu belum bisa bahasa Inggris sampai sekarang? Ya. Jika memang punya tahapan-tahapan, jelaskan dan polakan apakah sama dengan penerimaan budaya baru. Nah, seperti yang terlihat dalam tabel 1.2 1.2 yang seperti tadi itu yang dari Edelman yang ada honeymoon period dan lain-lain, sama W curve tadi ya. Oke, itu nomor 2. Apakah seseorang biasanya berubah karena pengaruh dari pengalaman mereka ketika berada di tempat baru? Ya. Jika kamu ke tempat baru atau kamu diskusikan dengan kelompokmu ini, kamu berada di tempat baru, apakah budaya baru itu mempengaruhi dirimu? Jika iya, caranya gimana cara mempengaruhi dirimu itu ketika di budaya asing itu? Nomor 3, apakah permasalahan yang mungkin diharapkan oleh seseorang yang telah lama tinggal dan menetap di tempat baru ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tempat asal mereka? Nah, kira-kira sudah lama tinggal di Jawa misalkan ya, terus kamu kembali ke suku sana, suku di mana Banyuwangi itu di Tengger, misalkan kembali ke Tengger, kamu gimana? Ada permasalahan enggak di situ? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Nomor 4 ya. Bagaimana seseorang bisa mengurangi ya bla 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 bla. Intinya itu ketika tadi kan ada honeymoon period, terus tahap kedua itu culture shock. Untuk mengurangi, untuk meredam, untuk memprevent atau bahkan menyelesaikan masalah culture shock ini, menurut kamu apa? Jelaskan. Yang terakhir, apakah penting untuk memiliki pandangan-pandangan tertentu ya sebelum ya pandangan-pandangan tertentu terkait bagaimana budaya yang akan kita tinggali. Misalkan kita mau ke Australia, kita belajar dahulu budaya mereka seperti apa. Nah, daripada kamu tidak belajar budaya sama sekali, budaya orang Australia sama sekali. Apakah penting itu? Tolong jelaskan, berikan komentarmu, tulis dalam dalam Word, grupnya dari siapa saja, kirim ke e-learning ya. Terima kasih hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.